Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Bu Guru. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri, karena ini merupakan awal pertemuan kita di kelas ini. Nah, perkenalkan, nama saya Hajriani. Apabila ada yang ditanyakan mengenai saya persilakan untuk bertanya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Ya, baiklah, karena tidak ada yang ditanyakan, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja Ibu akan mengecek kehadiran adik-adik. Nur Hirawati Hadir, Ibu. Ayu Siva Hadir, Ibu. Yuyun Hadir, Ibu. Anton Apa, Bu? Doni. Alfa, Ibu. Ya, ternyata ya 2 orang tidak hadir ya. Nah, baiklah, adik-adik menyiapkan buku dan pulpennya yang akan digunakan pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke materinya, ada yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Ada, Bu. Ya, Hirawati coba jelaskan materi kita minggu lalu. Minggu lalu materi bilangan berpangkat, Ibu. Submaterinya memahami konsep bilangan berpangkat. Ya, coba berikan contoh bilangan berpangkat. Contohnya seperti 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, oke, tepuk tangan untuk Hirawati. Baiklah, materi kita hari ini yaitu menentukan fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu menyajikan masalah kontekstual dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, manfaat dari belajar menentukan persamaan kuadrat itu kita ambil contoh seperti seorang pemain bola. Seorang pemain bola, dia akan menendang bolanya ke atas. Nah, semakin lama semakin bolanya itu akan menurun. Nah, itulah yang membuat itu akan membentuk sebuah kurva. Kalian paham sampai sini? Paham, Ibu. Nah, itu manfaat dari belajar persamaan. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, terlebih dahulu Ibu akan membagi kelompok. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nah, kelompok pertama yaitu Hirawati, Sutri, Rahmatia, Yuyun Sulasti. Kelompok 2 Anton, Ayu Siva, dan Gira Despita. Dan kelompok 3 Farul Islam, Melinia, dan Dini. Ya, itulah kelompok yang telah Ibu bagikan. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yaitu menentukan fungsi kuadrat. Untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi, diantaranya sebagai berikut. Kalian perhatikan slide ini. Untuk menentukan fungsi kuadrat diperlukan beberapa informasi. Yang pertama yaitu beberapa titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Yang kedua, titik potong fungsi kuadrat tersebut di sumbu X. Dan yang ketiga, titik potong sumbu kuadrat tersebut di sumbu Y. Dan yang keempat, titik puncak dan fungsi simetri. Nah, langkah pertama untuk mendapatkannya adalah dengan memisahkan fungsi tersebut dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Itu adalah fungsi umum fungsi kuadrat.
selanjutnya, yang keempat, jika kita ketahui titik puncak dan sumbu simetri, jika fungsi kuadrat-kuadrat tersebut memiliki titik puncak di x, t, maka diperoleh sumbu simetri fungsi kuadrat tersebut adalah garisnya x sama dengan s. Saya berikan contoh. Contohnya, tentukan fungsi kuadrat grafiknya melalui titik koordinat negatif 1, negatif 1, 0,4 dan 1,5. Nah, perhatikan kurvanya ya. Ya, Bu. Oke, pertama kita ketahui bahwa fungsi kuadrat rumusnya yaitu f(x) sama dengan x pangkat 2 ditambah bx ditambah c. Ini adalah fungsi kuadratnya. Karena diketahui titik koordinatnya yaitu negatif 1,1, maka diperoleh f negatif 1 sama dengan 1 dan f 0 sama dengan 4 dan f 1 sama dengan 5. Perhatikan ya. Ya, Bu. F0 sama dengan 4, kita masukkan ke rumus AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Kita masukkan X-nya itu kita ganti menjadi 0. Ya, Bu. Karena 0 dikali 0 sama dengan 0. B dikali 0 sama dengan 0. ya, ditambah C sama dengan 4. Jadi C-nya sama dengan 4. Kita dapat hasilnya C sama dengan 4. Nah, ini adalah persamaan 1. Kita masuk ke persamaan. Negatif 1 sama dengan 1. Maka F negatif 1 sama dengan X-nya kita ganti jadi negatif 1. Jadi A sama dengan negatif 1 pangkat 2 ditambah B negatif 1 ditambah dengan C. ya. Karena C-nya ada 4 berarti kita tambah 4. sama dengan 1. Ya, ini ya. Ya. Ini negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1. Berarti ini tinggal A ditambah B dikali negatif 1 hasilnya negatif 1. Negatif 1 ditambah dengan ini jadi hasilnya negatif. Berarti sini B dikurang 4 ditambah 4 sama dengan 1. Sama dengan A dikurang B sama dengan 1 dikurang 4 sama dengan 3, negatif 3. Ini adalah persamaan 2.
Di sini 2A sama dengan negatif 4. A sama dengan negatif 4 bahagi 2 sama dengan 2. Nah, nilai dari A adalah 2. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Baiklah, kita lanjut untuk mencari nilai B-nya. Contoh kita ambil dari A ditambah B sama dengan 1. Berarti sini karena A yang kita ketahui 2, maka A kita ganti dengan 2 tambah B sama dengan 1. B sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, inilah nilai dari B. Karena kita sudah dapat hasil A dan B, maka kita masukkan ke rumus fx sama dengan A dikali x kuadrat ditambah bx ditambah c. Kita masukkan ya, nilai A nya kita ketahui 2, berarti 2x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 4 karena C-nya adalah negatif 4. Maka hasilnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 4. Itulah hasil akhir dari contohnya tadi. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Baiklah, lanjut ke perhatikan contoh ini untuk menentukan fungsi kuadrat. Perhatikan ya, ada yang ditanyakan dari contoh kedua? Tiada, Ibu. Ya, tiada ya, berarti semuanya sudah paham. Iya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3, yaitu menentukan fungsi kuadrat 3. Perhatikan ya. Ada yang ditanyakan dari sini? Ya, ada, Ibu. Ya, oke. Berarti semuanya sudah paham ya dari contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Baiklah, karena materi hari ini sudah selesai, Ibu akan membagikan LKPD yang kepada masing-masing kelompok yang telah saya bagikan tadi. Nah, kelompok 1 Hirawati, kelompok 2 dan kelompok 3. Selanjutnya diskusikan bersama kelompoknya masalah-masalah yang terdapat di LKPD tadi. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham dengan soal-soal yang ada di LKPD, sebaiknya ditanyakan kepada Ibu ya. Iya, Bu. Ya, silakan untuk menjawab. Saya kasih waktu selama 30 menit. Ya, Bu. Baiklah, sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, karena sudah selesai, kelompok 1 kepada kelompok 1 saya silakan untuk
teman-teman yang lain. Sudah? Ibu. Siap-siap untuk kelompok 2. Ya, di samping sana. Kalau dapat di samping sana saja. Solusi saja. Ini. Ya. Bisa paham toh? Ya. Enteng nggak? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baiklah, karena kelompok 1, 2, dan 3 sudah menjawab. Baiklah, karena materi kita sudah selesai. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ada Bu? Ya, Yuyun Sulasti. Perhatikan teman-teman yang lain. Ya Bu. Ibu, jadi kesimpulan saya itu ada beberapa langkah-langkah dalam menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama itu jika diketahui beberapa titik koordinatnya. Kemudian jika diketahui titik kosong fungsi kuadrat di sumbu X, Ya. kemudian jika diketahui titik kosong fungsi kuadrat di sumbu Y. Ya. Terus yang terakhir itu ada jika diketahui titik puncak dengan sumbu simetrinya Bu. Jadi ada 4 langkah-langkahnya. Ya, baiklah. Tepuk tangan untuk Yuyun Sulasti. Nah, minggu depan kita akan belajar yang namanya aplikasi fungsi kuadrat. Nah, adik-adik mencari materi mengenai aplikasi fungsi kuadrat. Nah, cari contoh-contohnya bagaimana. Untuk kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih adik-adik. Semoga mata pelajaran yang hari ini kita dapat bisa tersimpan di memori kita. Dan semoga adik-adik